Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah memenuhi timbangan amal kita. Sebagaimana sabdanya Nabi SAW, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat Alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Nanti ini kita di hari akhirat punya timbangan masing-masing. Masing-masing kita punya timbangan. Apakah itu timbangan kebaikan ataupun timbangan keburukan. Kebaikan kita masing-masing, keburukan kita masing-masing. Ya, timbangan kita masing-masing. Ketika kita ngucapin kalimat Alhamdulillah, yang kita ucapin lewat lidah kita, yang kita maknai, hadirkan lewat hati kita. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kalimat Alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amal kebaikan kita. Satu kalimat Alhamdulillah. Ini maknanya apa, hadirin hadirat? Ini maknanya adalah amalan perbuatan kebaikan yang makbul, yang diterima oleh Allah. Satu aja kalau amal kebaikan diterima oleh Allah itu udah cukup menjadikan hamba itu beruntung. Alhamdulillah aja diterima oleh Allah. Kalimat Alhamdulillah kata Nabi SAW akan memenuhi timbangan kebaikan kita. Kalau timbangan kebaikan udah unggul, udah berat, insya Allah min ahlil jannah. Insya Allah dia tergolong orang-orang yang ahli surga. Oleh sebab itu kita sebagai seorang mukmin, muslim, mukminah, muslimah wajib mengagungkan zikir kepada Allah Subhanahu. Zikir apa aja? Yang namanya zikir banyak ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah wala haula wala quwata billahil aliyyil. Banyak zikir. Ketika seorang hamba itu berzikir sama Allah, tatmainnul qulub, hatinya akan tenang. Itu ciri orang yang berzikir sama Allah. Ketika dia berzikir, tenang dia punya hati, tatmainnul qulub, mutmainnah yang dia dapetin. Karena apa? Karena dia sedang mengingat Sang Maha Zat yang akan memberikan dia kehidupan yang tenang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam zikir-zikir tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja memberikan ketenangan nami kita punya hidup, akan tetapi kita lebih tenang lagi entar di alamul akhirat. Makanya sering-seringin kita berzikir sama Allah. Segala sesuatu dia aja zikir. Insya Allah derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka patut kita bersyukur sama Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Di malam hari ini nama-nama kita tercatat untuk yang hadir di dalam majlis ilmu. Ini karunia yang besar dari Allah. Karena dengan hadirnya kita di dalam majelis ilmu banyak manfaat. Dapat ilmu, iya. Dapat pahala, iya. Kan gitu ya. Zikir, iya. Baca Quran, iya. Ya kan tadi kan tahlil termasuk dari juga kita baca Al-Quran. Ketika itu semuanya dipadu di dalam majelis ilmu, apa kata Nabi SAW? Maka kafaratul lima madha, kita akan digugurkan dosa-dosa kita yang lalu. Seperti misal tadi kita baru berbuat dosa, pasti nggak kita berbuat dosa? Pasti.
Gak ada kita yang lepas dari perbuatan dosa. Iya, karena kita bukan nabi, bukan roh, kita bukan malaikat. Kalau malaikat nggak punya dosa, wajar dia nggak punya hawa nafsu. Malaikat punya hawa nafsu? Enggak. Makanya malaikat kalau zikir nggak aus-aus. Kalau zikir nggak lapar-lapar, dia nggak punya hawa nafsu. Satu sifatnya malaikat, taat. Udah. Malaikat hanya diciptakan oleh Allah untuk taat, tanpa berbuat maksiat. Kita Allah ciptakan ada ketaatan, ada kemaksiatan diri kita. Maka makhluk yang lebih mulia di sisi Allah, Allah yang mengkaruniakan lebih dari atom. Kalau satu Allah berikan kepada malaikat hanya taat, wajar malaikat. Tapi manusia dia Allah muliakan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan dua tabiat, ada taat, ada berarti manusia lebih mulia dari malaikat. Tak kala kapan manusia itu lebih mulia dari malaikat, tak kala taatnya melebihi dari malaikat. Kenapa taatnya manusia itu lebih mulia? Karena taatnya manusia itu diuji dengan maksiat. Contoh aja nih. Setiap malam Rabu pengajian, pasti berat kita. Ada aja yang bikin kita berat hadir. Inilah, itulah gitu ya. Terkadang ada rasa males. Males datang. Itu kan suatu hal yang kemaksiatan. Suatu hal hawa nafsu yang harusnya kita lawan. Jangan kita iyain hawa nafsu yang model begitu. Karena apa? Karena kita mau berbuat taat sama Allah. Itu manusia. Kalau mau berbuat taat pasti ada godaannya. Tapi kalau malaikat, mereka berbuat taat nggak ada ujiannya. Apa sebabnya? Karena emang dia diciptakan hanya untuk taat. Di sekelilingnya orang taat, di sekelilingnya para malaikat yang taat. Nggak ada tuh yang godain dia supaya nggak taat. Malaikat tidak lebih mulia dari manusia, karena manusia taatnya diuji oleh Allah Subhanahu melalui yang disebut dengan riyadhah. Apa itu riyadhah? Ujian, jihad kita. Jangan sampai nih kita hadir di situ nggak digoda sama setan. Pasti nggak digoda. Pasti. Yang lagi kerja tadi tuh capek-capek, ya nggak? Malam disuruh ngaji, Gak enak, capek. Yang enak ginari, tadi dia kerja, sekarang udah tidur, kan gitu. Buat besok kerja, kan gitu. Buat besok kita aktivitas. Hawa nafsu kita, godain kita. Gak usah dah ngaji, ngapain sih? Besok lo kerja. Hawa nafsu bener ngomongannya. Tapi hawa nafsu salah. Karena apa? Karena yang kita mau pilih adalah suatu majelis ilmu yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diangkat derajat kita, amin ya Allah.